Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah taala. Mudah-mudahan nikmat itu bisa kita manfaatkan untuk kebaikan kita, yaitu dengan cara menguatkan pemahaman kita terhadap hukum-hukum agama. Dalam hal ini adalah seputar tentang hukum-hukum yang terkait dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah atau Himpunan Pusat Tarjih Muhammadiyah. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kemarin kita bahas tentang fadilah salat duha, ya. Fadilah salat duha. Nah, setelah kita mengetahui beberapa fadilah, karena hampir setiap ibadah sunnah itu pasti ada fadilahnya, ya. Dan fadilahnya itu kadang-kadang melebihi ekspektasi, ya. Artinya pahalanya itu besar banget itu, ya. Nah, karena fadilahnya yang besar itulah menjadikan orang itu merasa apa? Merasa nyaman, merasa termotivasi untuk menghidup-hidupkan sunnah. Maka tidak salah kalau Nabi mengatakan, ya, barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, ya, man ahya sunnati, ya, barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, faqad ma'i, maka orang itu akan bersamaku. Bersamaku di mana? Ya tentu di surga. Ya. Maka pentingnya menghidup-hidupkan sunnah itu adalah agar kita bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan kita, yaitu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diantaranya adalah yaitu terkait dengan amalan-amalan sunnah. Dalam hal ini adalah salat sunnah. Nah, salat sunnah yang kedua yang kita bahas hari ini adalah yaitu salat duha. Nah, kemarin sudah kita bahas fadilahnya. Nah, sekarang kita bahas hukumnya. Hukum salat sunnah duha. Ya. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum sunnah salat duha. Tapi setidaknya ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa hukumnya salat duha itu adalah seperti salat sunnah mutlak. Seperti apa? Salat sunat mutlak. Artinya bahwa salat duha itu bisa dilakukan tiap hari. Tiap hari selama selama di waktu salat itu. Nah, selama di waktu salat itu, yaitu waktu duha yang kemarin sudah kita bahas. Ya. Ya. Karena memang didasarkan kepada keumuman hadis yang kemarin kita bahas, ya. Di samping itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadisnya ini, ya, yang artinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ausani khalili sallallahu alaihi wasallam, ya, bisalah sisyami salah satu ayat min kulli syahrin wa raq'atai duha. Nah ini, ya. Ya. Barang siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan, salat duha 2 rakaat, nah, dan salat witir sebelum tidur. Nah, artinya bahwa ini menjadi kebiasaan tiap hari, sehingga salat duha itu tidak harus tidak harus pekanan gitu, ya, tapi bisa dilakukan tiap hari. Ya. Ya. Bahkan di dalam hadis Nabi, ini hadis yang jarang kita baca. Kam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli salat duha. Nah, ketika Nabi ditanya, ya, ketika Mu'ad al-Adawiyah bertanya kepada Aisyah, ya, berapa kali Nabi salat duha? Nah, Aisyah menjawab, kadang Nabi salat 4 rakaat. Kadang Nabi menambahi sesukanya. Nah, di dalam hadis yang lain ada 8, ada sampai 12, ya. Jadi bahkan bisa jadi secapeknya gitu, ya. Nah, itu selama masih dalam maksud duha. Nah, pendapat yang kedua mengatakan hukumnya sunnah tapi tidak harus dikerjakan tiap hari. Nah, tidak harus dikerjakan tiap hari. Tidak harus kerjakan tiap hari itu maksudnya ya kalau sempat gitu, ya. Kalau sempat, ya. Ya. Kalau sempat.
Tapi Nabi sering melakukan perbuatan ini ya. Nabi sering ya, terutama ya, Nabi itu biasa sholat duha ya. Ya. Nabi itu biasa sholat duha, kecuali dia dalam bepergian. Kalau dalam bepergian dia tidak sempat sholat duha. Nah. Ini pendapat-pendapat, tapi pendapat yang kuat ya bahwa sholat duha itu sunnah gitu aja ya. Sunnah dan bisa dilakukan tiap hari atau dilakukan ya setiap waktu dia ingin gitu ya. Adapun waktunya sholat duha sebagaimana hadis yang kemarin kita bahas, yaitu sholatul awwabin khina tarmadul fisal. Sholat duha itu adalah sholatnya orang-orang awwabin, yaitu saat orang-orang yang taat kepada Allah ya, ketika anak unta mulai kepanasan. Anak unta mulai kepanasan. Bahasa kita itu mulai matahari menyengat gitu ya. Nah, itu waktu duha yang utama. Waktu duha yang paling utama. Nah, jika waktunya itu didahulukan ya, sering kita sebut dengan istilah sholat isyraq ya, sholat isyraq. Nah, jadi bedanya sholat isyraq sama sholat duha. Kalau sholat isyraq itu termasuk sholat duha yang didahulukan di awal waktu, dan biasanya diawali seseorang itu tidak pulang dari setelah sholat subuh sampai fajar, kemudian menambahi sholat 2 rakaat. Tapi kalau duha khusus itu tidak didahului dengan tadi lah berdiam diri di masjid. Ya. Bahkan dia boleh dikerjakan di mana saja. Ya. Boleh dikerjakan di mana saja. Boleh dikerjakan di rumah, boleh dikerjakan di kantor, boleh dikerjakan di tempat mana saja. Yang penting tempat itu ya bisa digunakan untuk sholat. Ya. Jadi tidak harus di masjid. Beda kalau sholat isyraq ya. Sholat isyraq biasanya kan ya di masjid atau di musala ya, karena dia tidak pulang dari sholat subuh berjamaah. Sehingga ada pertanyaan, Ustadz, bisa nggak sholat isyraq di rumah? Sholat isyraq di rumah. Tidak pernah kita ketemukan hadisnya ya. Sholat isyraq itu di masjid atau di musala ya. Habis sholat subuh berjamaah. Nah ini ya. Nah, ini terkait dengan waktu. Jadi waktu yang paling tepat itu adalah waktu di saat onta sedang mulai kepanasan, atau dalam bahasa kita lain yaitu ya matahari mulai menyengat. Itu waktu terbaik dalam sholat duha. Yang penting tidak sampai waktu duhur ya, sampai matahari berada tepat di atas kita. Jadi mulai terbit fajar ya, mulai setelah terbit fajar sampai menjelang duhur, itu adalah waktu duha. Tapi waktu yang paling utama adalah ya saat matahari mulai menyengat, itu waktu yang utama. Nah, mungkin ada pertanyaan lain, Ustadz, boleh nggak sholat duha itu dikerjakan dengan berjamaah dan dirutinkan? Ini terutama kalau TK-TK itu ya. TK-TK itu kan ada gerakan sholat duha berjamaah. Nah, jadi gerakan sholat duha berjamaah. Kira-kira tujuannya apa? Tujuan sholat duha berjamaah itu ya mendidik untuk membiasakan sunnah gitu ya. Mendidik untuk membiasakan sunnah. Ya. Mendidik membiasakan sunnah. Ya, namanya berjamaah itu kan dilakukan secara terus-menerus ya. Gitu, dalam waktu yang dibolehkan. Nah, gitu. Dalam waktu yang dibolehkan. Bukan terus berhenti terus besok nggak berjamaah lagi gitu ya. Nah, kan biasanya begitu ya. Ya. Di dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Itban bin Malik, anna Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat fi baitihi, di rumahnya. Fi baiti, di rumahnya. Ya.
subhata duha, saat itu waktu duha. Faqamu, lalu tiba-tiba para sahabat ikut sholat bersama Nabi. Ikut sholat bersama Nabi. Berarti mereka berjamaah enggak? Berjamaah bersama Nabi. Cuma berjamaahnya sahabat ini direncanakan atau tidak? Tidak ya, tidak direncanakan. Cuma melihat Nabi sholat, lalu mereka ikut berjamaah. Tapi tidak dilarang oleh Nabi. Ya. Tidak dilarang oleh Nabi. Di hadis yang lain, ya, ada hadis yang hampir sama. Ya. Kata Abdullah bin Utbah, dia mengatakan begini, aku masuk menemui Umar. Jadi dia melihat menemui Umar di waktu matahari sedang terik. Ternyata aku melihat beliau sedang sholat sunnah. Nah, kalau waktu terik berarti apa? Waktu duha. Lalu melihat beliau sholat sunnah, lalu aku berdiri belakangnya dan beliau menarikku sampai aku sejajar dengan pundaknya sebelah kanan. Jadi ngerti Utbah di belakangnya ditarik oleh Umar. Nah, kemudian ditaruh di samping kanannya. Seandainya saat itu berjamaah nggak boleh kan Umar nggak mau diikuti berjamaah, tapi Umar mau. Gitu ya. Ya. Sampai aku sebenarnya di sebelah kanan. Kemudian, setelah itu datang siapa? Yarfa, pelayan Umar. Lalu aku mundur membuat shaf. Nah ini Pak. Jadi yang mundur itu adalah makmumnya. Tapi kalau makmumnya nggak mau mundur, imamnya yang maju. Gitu. Ya. Kadang-kadang kita membaca begini ya. Ya, sebelah kanan ada orang membuat shaf kita. Nah, yang sampingnya tadi mundur untuk itu. Jangan tetap aja di depan. Nah, mundur untuk membuat shaf gitu ya. Dan seterusnya. Nah, artinya bahwa perilaku sahabat ini juga menunjukkan bahwa pernah terjadi sholat duha berjamaah. Tapi ini bukan dibiasakan. Ya, bukan dibiasakan. Ya, kebetulan. Nah, kebetulan. Nah, dari beberapa hadis dan penjelasan ini, ya, sebagian ulama mengatakan bahwa, ya, sholat duha berjamaah itu boleh. Ya, sholat berjamaah dalam duha itu boleh. Tapi dengan ketentuan, ya, satu, dilakukan sewaktu-waktu. Ya, dilakukan sewaktu-waktu. Ya, dilakukan sewaktu-waktu. Kedua, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Ini beberapa pendapat ya. Ya. Dan tiga, tidak menjadi amalan yang dilakukan oleh banyak orang. Artinya karena ini berjamaah, terus akhirnya semua orang membuat jamaah salat duha gitu ya. Nah, gitu. Jadi artinya bolehnya berjamaah itu ya kalau sesekali enggak apa-apa. Tapi kalau dibiasakan terus-menerus itu yang enggak benar. Nah, itu pendapat ya, pendapat. Nah, bagaimana kalau kebiasaan itu dilakukan oleh sebuah yayasan sekolah, dilakukan tiap hari? Nah, boleh enggak? Nah, gitu kan, itu persoalannya kan gitu ya. Boleh enggak? Karena hadisnya enggak kita temukan ya, enggak kita temukan. Ya. Nah, dalam hal ini ya, ada sebuah hadis yang panjang ya. Ada hadis yang panjang, saya bacakan artinya ya. Ya. Ada seorang sahabat bernama Itban bin Malik, dia adalah salah seorang sahabat Nabi yang ikut perang di Badar. Ia mendatangi Rasulullah berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku sekarang tidak percaya kepada mataku." Maksudnya matanya sudah kabur. "Dan saya menjadi imam kaumku. Jika musim hujan," itu katanya ya. "Jika musim hujan, aku datang maka mengalirlah air di lembah antara aku dan mereka, sehingga aku tidak mendatangi masjid untuk mengimami mereka." Nah, gitu ya. "Dan aku suka jika engkau wahai Rasulullah datang ke rumahku lalu sholat di suatu tempat sehingga engkau aku jadikan sebagai imamku." Nah, gitu. Kemudian Rasulullah
bilang gini, ya udah aku tak jadi imammu, kamu ikuti aku sholat, nah, kira-kira itu. Nah, itu ya. Jadi dari sini didapatkan sebuah petunjuk bahwa sholat duha berjamaah itu adalah boleh, tapi tidak dibiasakan secara terus menerus. Beda kalau itu untuk mendidik. Nah, mendidik misalnya ya, di lembaga sekolah gitu ya, kepada anak-anak, biasanya kan dilakukan tiap rutin ya Mas ya, rutin tiap ya. Nah, kan dalilnya tidak ada. Dalilnya tidak ada. Nah, kalau rutin ya sendiri-sendiri gitu ya, tapi ini kan berjamaah. Nah, itu ya. Itu yang menjadi perbincangan di sebagian para ulama. Yang selanjutnya yang keempat, berapa jumlah salat rakaat duha? Nah, kemarin kita bahas ya. Jumlahnya adalah minimal 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 8 rakaat, bahkan sampai 12 rakaat. Ya, kemarin sudah. Bahkan, nah ini hadis ini ya, boleh berapapun jumlahnya yang dia inginkan. Nah, berarti jumlahnya banyak itu ya. Nah, jumlahnya banyak. Ya. Menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali maksimal 8 rakaat. Ya. 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 Tapi menurut Imam Hanafi yang lainnya juga dia berpendapat bahwa ada 12 rakaat berdasarkan hadis yang kemarin kita baca ya. Nah. Dan pendapat yang ketiga tidak membatasi jumlah rakaat. Yang penting dilakukan 2 rakaat. Yang terakhir ini, setelah kita salat duha, adakah doa khusus? Nah, gitu ya. Setelah kita salat duha, adakah doa khusus? Nah, ini yang sering dibahas gitu ya. Jadi setelah kita salat duha, misalnya 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat, setelah itu adakah doa khusus ya yang dibaca setelah salat duha? Nah, kalau kita baca di beberapa riwayat ya, maka kita tidak temukan doa secara khusus yang dibaca Nabi. Cuma Nabi memang mengajarkan ini doa yang biasa dibaca Nabi di tiap pagi dan tiap sore yang kita sering sebut dengan dzikir pagi dan dzikir petang itu ya. Nah, misalnya gini, adalah Rasulullah SAW ya, kalau tiap pagi dan sore membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardhal umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Atau di hadis yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl ya wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan doa-doa yang lain ya yang biasa dibaca Nabi setiap pagi dan petang termasuk zikirnya. Tapi ada ini ya bacaan doa yang terkenal. Terkenal itu maksudnya yang sudah biasa dibaca oleh sebagian orang. Nah, ini doanya. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, ini doa yang masyhur ya. Bisa dilihat di kitab I'anatul Talibin ya. Nah, bunyinya begini, Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal quwwata quwwatuka. Hafal Bu ya? Wal qudratuka wal ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'asyaran fa yasirhu wa in kana haraman fatahhir wa in kana baidan faqarribhu bi haqqin duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Nah, ini ada doa. Saya sendiri enggak hafal ya. Karena memang jarang baca doa ini.
Nah, doa ini ternyata telah dilacak, ya. Hadisnya majhul. Majhul itu tidak ada aslinya, tidak ada sanadnya. Ya. Alias hadis apa? Hadis palsu gitu ya. Artinya yaitu doa gitu aja. Doa yang diajarkan ulama, ya, maka tidak boleh mengatasnamakan atas Rasulullah. Maka doa ini mau dibaca boleh enggak? Terserah jenengan. Mau jangan baca ya boleh, enggak dibaca ya boleh. Tapi jangan mengatasnamakan Nabi. Nabi pasti membaca ini gitu ya. Nah, dengan demikian maka ya, setelah duha kita boleh zikir apa saja, kemudian membaca doa apa saja. Ya, sebagaimana firman Allah, jika kamu telah selesai sholat maka berzikirlah. Dan di hadis yang lain, di ayat yang lain ya berdoalah ya. Ya. Jadi setelah sholat kita boleh membaca apa saja. Ya. Ya. Di surah Al-Ahzab, Allah firman, hai orang-orang beriman, berzikirlah menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyak, wasabbihu bukrotau wa asyila, dan bertasbihlah kamu kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Artinya membaca apa saja boleh. Nah, ini ya. Dengan demikian, maka setelah salat duha tidak ada apa? Ketentuan secara khusus bacaan zikir dan doa. Karena nggak ada khusus ya, maka boleh membaca apa saja. Termasuk membaca istighfar. Itu boleh astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilayya hayyu ya qayyum. Boleh. Karena nggak ada aturan khusus. Nabi membaca gini-gini itu. Beda kalau habis sholat fardu. Nabi setelah habis sholat itu membaca istighfar, ya, istighfarullah, membaca astagfirullah salasan. Itu jelas itu 3 kali. Tapi kalau habis sholat duha tidak ada. Karena tidak ada, jangan mau baca doa zikir apa saja boleh. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah pembahasan kita terkait dengan sholat duha, ya, berbagai keutamaan dan tata caranya yang bisa kita bahas di dalam pembahasan kali ini. Nah, kemarin saya janjikan terkait pembahasan yaitu sholat isyraq ya, sholat isyraq setelah khusus. Ya. Ya, perbedaan sholat duha dan sholat isyraq. Nah. Sebagaimana hadis, siapa saja yang sholat subuh dengan berjamaah ya. Kalau berjamaah itu di mana ya? Ustaz, saya kan jamaah di rumah, boleh enggak? Pak Mahfud, boleh enggak sholat berjamaah di rumah? Nah, ini kan kadang-kadang itu. Nah, kalau sholat berjamaah boleh di rumah, ya rasa gawe masjid dan gitu ya. Kalau saya begitu. Kalau sholat berjamaah di rumah itu boleh, enggak usah buat masjid. Maka lazimnya sholat berjamaah itu di mana? Di masjid atau mushola, gitu ya. Lazimnya berjamaah. Nah, kalau di rumah kok berjamaah ya, karena ingin menemani orang yang tidak sempat datang ke masjid. Maka yang dimaksud dengan sholat jamaah di sini adalah di masjid atau mushola. Barang siapa ya yang sholat subuh berjamaah, lalu berzikir kepada Allah hingga terbit, matahari terbit. Kemudian dia sholat rakaataini, summa sholat rakaataini. Nah, kemudian dia sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat setelah dia berdiam diri di masjid sampai terbit matahari sering disebut dengan istilah sholat isyraq. Nah, sholat isyraq. Nah, sholat isyraq. Nah, sholat suruk itu maksudnya, ya. Sholat suruk itu sholat isyraq itu ya. Nah, yang satu dengan yang lain itu punya keutamaan yang berbeda-beda antara sholat duha dan sholat isyraq tadi.
punya keutamaan yang berbeda-beda. Ya. Berbedanya sesuai dengan hadis yang kita baca kemarin, ya. Yang kita baca kemarin. Adapun salat duha itu biasanya ya dilakukan ya beberapa menit setelah apa? Setelah apa? Ya. Setelah fajar gitu ya. Nah, waktu yang tepat kemarin apa? Yaitu saat matahari ya itu terbit ya. Namun ada sebagian ulama yang mengkritisi terkait dengan apa keutamaan salat isyraq ini ya. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa hadisnya itu adalah gharib ya, hasan gharib. Hasanun gharibun ya. Tidak mencapai derajat sampai sahih. Ya. Yang kedua gharib karena sanadnya itu menyendiri, ya, menyendiri. Nah. Tapi memang ada syawahid, ada hadis lain yang menguatkan, ya, menguatkan. Nah ini menguatkan hadis lain. Tapi hadis ini juga dinilai dhaif ya. Nah. Kalau ini begini, artinya begini. Barang siapa yang sholat subuh kemudian dia duduk ya sampai terbit kemudian sholat 2 rakaat, maka Allah haramkan dirinya dijilat oleh api neraka. Kalau tadi kan seperti pahala umroh ya, haji dan umroh tamatan gitu ya. Nah, di hadis yang lain, nah ini, barang siapa yang sholat subuh lalu duduk di tempatnya hingga terbit matahari ya, dengan baik. Tapi hadis ini riwayat Muslim ya, hadis ini sahih. Artinya bahwa hadis terkait dengan sholat 2 rakaat setelah subuh itu ya, menjelang setelah terbit matahari itu memang hadisnya dikuatkan hadis yang lain. Cuma terkait dengan keutamaan, nah itu hadisnya sebagian memperbincangkan, membincangkan. Nah, itu pembahasan di beberapa hadis ya, beberapa hadis. Oleh karena itu kesimpulannya begini ya, bahwa sholat isyraq itu tetap atau syuruk itu tetap disunahkan ya, disunahkan terutama bagi mereka yang habis subuh kemudian berdiam diri di masjid sampai terbit matahari, kemudian menunggu beberapa menit untuk sholat ya. Yang kedua, bahwa sholat isyraq atau sholat syuruk itu adalah termasuk sholat duha yang didahulukan, diawalkan ya. Artinya boleh saja seseorang melakukan cukup sholat isyraq tetapi dia tidak melakukan sholat duha. Nah, bagi mereka yang ingin menambah dengan sholat duha juga diperbolehkan berdasarkan hadis Nabi. Barang siapa yang sholat 2 rakaat atau 4 rakaat bahkan semaunya ya, seberapapun yang inginkan ya. Nah, itu menunjukkan bahwa setelah sholat syuruk 2 rakaat tadi isyraq, maka tetap diperbolehkan untuk sholat duha. Gitu ya. Jadi sholat syuruk itu tidak menggugurkan seseorang untuk tetap sholat duha. Nah, itu ya sekedar penjelasan terkait dengan sholat syuruk dan sholat duha. Baik, saya kira gitu dulu. Ada yang dipertanyakan? Nanti kita bahas yang lain-lain. Oke, monggo Bu. Saya pernah jamaah di musola rumah saya, Iya. rumah Tajiyah itu. Iya. Setelah sholat subuh, itu kok ada ibu-ibu langsung sholat lagi. Ya. Pernah tanya enggak? Enggak, saya enggak pernah tanya. Iya. Terus habis sholat, ada yang sebagian zikir, terus yang itu langsung sholat lagi 2 hari setelah 2 itu langsung pulang. Kok ada ya? Nah, yang gitu daripada penasaran ditanya. Loh enggak, artinya biar tahu jawabannya gitu. Kalau kita tahu jawabannya kan kita enggak menebak-nebak. Tapi kalau menebak-nebak itu kan, nah boleh jadi dia lupa
sholat yang menjadi kebiasaan. Jadi dia itu biasa sholat malam. Dia biasa sholat malam, tiba-tiba malam itu dia tidak sholat malam. Nah gitu ya. Maka cukup diganti dengan 2 rakaat setelah subuh. Nah, gitu. Tapi yang biasa loh ya, biasa sholat malam, tiba-tiba malam itu nggak biasa sholat, enggak, karena mungkin capek ya, capek dan karipan dan lain-lain itu. Nah, kalau terbiasa ya. Harusnya kan bangun tidur, kalau sudah mau mendekati itu tapi belum, makanya jam 4 benar dia baru bangun, tapi setelah sholat itu kan ada apa-apa. Lah enggak, kasusnya kan tadi, kasusnya kan setelah sholat subuh. Kalau sebelum sholat subuh enggak perlu dibahas kan gitu ya. Kasusnya kan setelah sholat subuh. Maka ya ada hadis kalau memang seseorang itu sudah biasa sholat malam. Jadi seperti Pak Mahfud itu tiap hari sholat malam. Tidak malam nanti kecapean sampai enggak sholat malam. Nah, mari subuh menambah 2 rakaat sebagai gantinya sholat malam yang dia lakukan. Nah, itu boleh itu ya. Tapi kebolehannya hanya itu aja. Jadi tidak sampai menjadi sebuah kebiasaan setelah subuh sholat 2 rakaat. Karena berdasarkan hadis la sholata ba'da subuh, tidak ada sholat setelah sholat subuh. Nah, tapi bagi yang mengatakan larangan itu mutlak ya sudah, tidak apa-apa. Allah Maha tahu terkait dengan kebiasaan yang pernah dilakukan. Insya Allah diganti dengan pahala juga. Nah, gitu ya. Gitu Bu ya jawabannya ya. Jadi nanti kalau ada gitu ditanya aja dulu. Jangan sholat 2 rakaat itu sholat apa? Nanti saya sholat ba'diyah. Nah baru jangan bisa jelaskan. Jangan-jangan dia jawabnya ba'diyah gitu loh. Kan jangan-jangan kan dia. Jangan-jangan kita kan bisa menebak ya. Jangan-jangan dia itu sholat ba'diyah. Ada lagi yang mau tanyakan terkait dengan salat duha? Nah. Ya, monggo. Bacaan sholatnya. Sholatnya. Nah, karena di dalam hadis-hadis Nabi ya tidak ditemukan sebuah penjelasan bahwa Nabi mengatakan kalau kamu sholat begini harus membaca ini, tidak ada. Maka ketika tidak ada ketentuan mengharuskan, maka kembali kepada hukum asal. Ya. Apa itu? Ya mataya sarominkum minal Quran. Kita baca yang paling mudah. Ada memang sebagian Nabi itu beberapa sholat itu membaca ayat-ayat khusus. Misalnya sholat subuh. Ya. Nabi sering membaca surat Al-Insan. Ya. Nabi sering membaca surat Al-A'la, ya, Al-Ghasyiyah. Tapi di situ kan Nabi membaca gitu aja, tidak menyuruh kita, mengharuskan kita. Karena tidak mengharuskan kita, maka tidak ada keharusan untuk membaca. Seperti sholat Jumat itu ya, Nabi kan sering membaca surat apa? Ya, sampai Jumatan berkali-kali bacanya mesti Sabihi sama Al-Ghasyiyah terus, tidak ada surat yang lain. Kayak anak sholat yang lain aja kan gitu ya. Nah, karena tidak ada perintah harus seperti itu, ya. Seperti ini Nabi itu kalau salat witir itu kan membaca apa? Al-A'la, terus Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Nah, Ustadz kalau nggak baca itu boleh enggak? Ya boleh aja. Nah, boleh aja. Ya. Karena memang filyah itu tidak disertai dengan keharusan, kecuali Nabi mewajibkan kita membaca, gitu ya. Jadi bacaannya kembali pada kita. Justru kalau salat malam itu atau salat sunnah itu waktu yang tepat bagi kita untuk murojaah. Murojaah apa? Bacaan-bacaan salat. Terutama kalau salat sendirian tidak ada orang, itu boleh sambil dijaharkan sedikit. Ya. Jadi misalnya duha dijaharkan sedikit, kan tidak ada orang. Ya, dijaharkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh enggak? Boleh enggak ada orang kok ya. Tapi kalau ada orang jangan gitu ya. Jangan. Ya. Soalnya sekedar itu ya, untuk itu ya. Nah, itu enggak apa-apa ya. Jadi selama tidak ada ketentuan dan keharusan membaca surat-surat tertentu,
maka kita kembali kepada hukum asal, yaitu Nabi setelah membaca surat Al-Fatihah membaca surat yang lain. Apa yang dibaca? Terserah kita. Nah, gitu. Ada yang lain? Monggo, barangkali ditanyakan, tanyakan aja. Emang biar banyak tanya jawab ya, karena memang materinya kita salat sunnah. Ya, monggo. Bebas saja. Dengan hadis yang sholat suruh itu kan ada yang mengatakan tamatan sempurna ya. Atau tamatin ya kan? Itu yang atau artinya sama itu. Ada yang bilang tamatan, ada yang bilang tamatin. Nah, kalau yang begitu itu kita lihat teks aslinya saja. Kalau ada yang bilang begitu, kita lihat saja teks aslinya, ya. Ini ya. Kita lihat teks aslinya. Kita lihat di teks aslinya. Nah, gini ya. Jadi kalau ada begitu, nah ini kan tamatin ya. Nah ini nggak ada harokatnya masalahnya ya. Ada yang ada harokatnya, ada yang harokatnya. Tamatin ya. Nah coba kita akan hilangkan yang apa? Ada enggak yang lain, misalnya tamatan ada enggak gitu ya? Kita lihat ada enggak. Nah kalau ini kan gini, au mu'tamiran taman, nah itu taman. Kalau ini tamatin. Nah, itu ya. Nah, maksudnya apa? Kata-kata tamatin boleh nggak dibaca tamatan? Tergantung konteks kita membaca ya. Kalau dikaitkan dengan hadis ini ya apa adanya ya tamatin. Itu ya. Dengan hadis ini ya. Sama, semuanya dari riwayat siapa? Tirmidzi ya. Hadisnya hanya riwayat Tirmidzi ya, karena memang Hasan Gharib ya. Nah ini dari Anas bin Malik ya. Nah, tamatin. Ya, ini hadisnya kan kelihatan ya. Ya kadang kan dibaca orang tamatan. Ya, itu maksudnya karena dipisah, kalimatnya dipisah. Nggak ada masalah sebetulnya. Ya. Di sini adalah hasanun gharibun ya, tidak sampai sahih ya. Tidak sampai sahih. Albani mengatakan di sini hasan. Hasan.
Tapi hasan itu makbulah gitu ya. Hasan itu bisa diterima, bisa diamalkan gitu ya. Kalau ada sawitnya, dia bisa menjadi sahih li ghairi. Begitu. Nah, jadi kita kalau melacak hadis itu bisa dicari yang lainnya. Nah. Jadi bahasa teks hadisnya tahamatin yang benar ya. Tapi kadang-kadang dibaca tahamatan. Oke, ada yang lain? Monggo. Tapi tidak merubah arti betulnya. Monggo, iya, silakan. Iya. Kalau menurut pendapat dari hadis Aisyah tadi, ya sampai sekehendaknya. Nah, sekehendaknya itu kan boleh berhenti, tambah lagi, berhenti, tambah lagi, berhenti, tambah lagi. Yang penting gini loh, jangan sampai sholat duha itu terus mengganggu aktivitas harian kita. Nah, apalagi kalau bekerja di kantor itu ya, itu kan biasanya kan dia tuntut produksi ya, jadi kadang-kadang ya jangan sampai sholat duha itu terus mengganggu pekerjaan yang kita lakukan. Tapi ya tidak ada yang namanya sholat itu mengganggu ya. Kalau kita mau sholat kan mesti kan kita menyediakan waktu. Nah, itu. Ini ya Pak Adi ya yang ditanyakan tadi ya. Ini kadang-kadang perlu diapakan, dijelaskan ya, biar tidak salah dalam mengucapkan sebuah hadis. Dibesarkan aja. Tamatin. Tapi ada yang baca tamatan. Biasanya kan ada harokatnya itu ya, dibaca gitu. Maksudnya sempurna. Ya. Ini dibesarkan ini ya. Tamatin itu artinya sempurna. Nah, sempurnanya itu apakah sama? Kan gitu ya. Sempurnanya itu apakah sama? Ya, identik tapi nggak sama. Kayak istilah bahasa apa? Ijazah palsu itu. Ya. Jadi Ustadz, kalau pahalanya sudah sama ya, tidak perlu haji, tidak perlu umrah. Wes soleh apa? Soleh. Ya tetap ya, haji dan umrah tetap amalan yang berbeda. Ya. Cuma karena Rasulullah itu sangat mencintai sebuah amalan, lalu sampai Rasul mengatakan, kalau kamu mau tak kasih gitu, kira-kira begitu. Seperti sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, itu kan pahalanya seperti umrah gitu ya. Apakah nggak perlu umrah lagi? Ya tetap gitu ya, karena beda gitu ya. Beda pahalanya orang umrah hanya sholat isyraq gitu. Tapi sholat isyraq itu pahalanya sebanding itu sama enggak? Kalau jawabannya sederhananya gini, walam bisawab itu aja. Ya. Seperti gini loh. Seorang yang menyaksikan jenazah, kemudian ikut menyolati sampai menguburkan, maka dia mendapatkan pahala seperti gunung 2 qirat. Maka qiratan ya Rasulullah,
jabalaini azimataini, yaitu pahalanya seperti dua gunung yang besar. Nah, dua gunung yang besar itu apanya? Gambarannya, timbangannya, atau kebaikannya, atau banyaknya. Nah, yang gitu-gitu itu menunjukkan bahwa pahalanya utama, begitu, pahalanya besar, gitu. Nah, gitu, ya. Ada lagi yang tanyakan? Jadi kita tidak mengejar materi ya, kita mengejar satu pembahasan selesai aja. Nah, nanti terus kita adakan banyak tanya jawab aja ya. Mungkin kalau ada yang lain mau ditanyakan, jadi biar kita banyak diskusi aja ya. Karena selama ini materinya kan jarang juga diskusi panjang lebar. Nah, di grup itu sudah sampaikan, siapkan pertanyaan, itu maksudnya biar kalau ngaji sudah ada pertanyaan yang akan dibawa. Nah, kalau ini hadisnya dhaif ya. Barang siapa yang sholat subuh kemudian ia duduk di majelis berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, ya, kemudian saya sholat 2 rakaat, maka diharamkan baginya dijilat api neraka. Tapi hadisnya dhaif ya. Persoalannya bisa nggak hadis dhaif itu menguatkan dengan hadis dhaif yang lain? Nah, itu sering menjadi perdebatan. Karena hadis dhaif sama-sama hadis dhaif tidak bisa menguatkan, walaupun berkumpul hadis yang banyak. Saya kira itu pembahasan kita pada sore hari ini. Insya Allah nanti minggu depan